kalau kita ngomongin Cristiano Ronaldo, yang kebayang pasti gol-gol spektakuler, trofi yang bejibun ya kan? Tapi gol terbarunya, wah, yang satu ini beda banget. Soalnya, gol ini tercipta bukan di lapangan hijau, tapi justru di ruang rapat. Semuanya dimulai dari angka ini, 25%. Kelihatannya sih angka biasa aja ya. Tapi percayalah, ini adalah kunci dari salah satu manuver bisnis paling menarik di dunia sepak bola tahun ini. Jadi apa sih artinya? Nah, ini dia jawabannya. 25% itu adalah jumlah saham yang baru aja dibeli Ronaldo di klub Spanyol UD Almeria. Betul, Anda nggak salah dengar. Ini bukan sekedar jadi sponsor atau duta merek. Ini soal kepemilikan. Sebuah langkah besar yang jadi penanda babak baru dalam karir sang mega bintang. Oke, biar kita benar-benar paham segede apa kesepakatan ini, kita perlu kenalan dulu nih sama klubnya. Siapa sih sebenarnya UD Almeria ini? Jadi gini, Almeria ini sekarang berkompetisi di Divisi 2 Spanyol setelah sempat terdegradasi. Tapi, jangan diremehin, mereka ini bukan tim sembarangan loh. Sekarang aja mereka ada di peringkat ketiga, lagi berjuang keras buat promosi balik ke La Liga. Dan poin kuncinya di sini, klub ini udah lebih dari 6 tahun di bawah kepemilikan Saudi. Artinya apa? Finansialnya stabil dan ambisinya juga gede banget. Coba kita lihat nih transisi kepemilikannya. Awalnya, klub ini punya Turki Al-Sheikh. Terus di tahun 2025 diakuisisi oleh Muhammad Al-Khureiji. Dan sekarang sebagai langkah strategis terbaru, Cristiano Ronaldo masuk sebagai pemilik seperempat sahamnya. Nah, ini yang bikin kita semua bertanya-tanya. Kenapa? Kenapa Ronaldo? Dan kenapa Almeria? Yuk kita bedah sinergi di balik kemitraan yang jujur aja cukup mengejutkan ini. Pertanyaan ini mungkin ada di benak kita semua ya. Dengan status dan kekayaannya, Ronaldo kan bisa investasi di mana aja. Jadi kenapa milih klub yang lagi nggak ada di puncak sepak bola Spanyol? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Kita dengar langsung dari orangnya. Ronaldo bilang ini adalah realisasi dari ambisinya sejak lama. Dia nggak cuma sekedar beli klub, dia berinvestasi dalam sebuah proyek. Dia melihat ada fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan di Almeria. Ini nunjukin kalau langkah ini udah diperhitungkan banget buat masa depannya setelah gantung sepatu. Dan visi ini ternyata dua arah. Pemilik Almeria, Muhammad Al-Khureiji, juga menyoroti pemahaman Ronaldo yang mendalam soal sepak bola Spanyol. Ya iyalah, 9 tahun dominasi di Real Madrid gitu loh. Jadi ini bukan cuma soal uang, ini soal keahlian dan wawasan sepak bola yang tak ternilai. Mereka melihat Ronaldo sebagai mitra strategis. Secara resmi, proses pembelian ini dilakukan lewat sebuah perusahaan bernama CR7 Sports Investments. Ini adalah entitas bisnis yang khusus dibuat untuk usaha-usaha semacam ini. Jelas banget kan, kalau Ronaldo ini serius dan terstruktur banget dalam membangun portofolio bisnisnya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran yang lebih besar. Investasi di Almeria ini bukanlah sebuah langkah yang terisolasi. Ini tuh cuma satu kepingan puzzle dari sebuah kerajaan bisnis Cristiano Ronaldo yang terus berekspansi. Biar kebayang skalanya, lihat aja angka ini. 1,4 miliar dolar. Itu perkiraan kekayaan bersih Cristiano Ronaldo. Nah, kekuatan finansial inilah yang memberinya kebebasan buat bikin manuver-manuver strategis seperti investasi di Almeria ini. Statusnya itu lebih dari sekedar atlet kaya. Dia adalah pesepak bola pertama dalam sejarah yang secara resmi diakui sebagai miliarder. Ini menempatkannya di liga yang benar-benar berbeda, sekaligus jadi bukti kalau kecerdasan bisnisnya setajam instingnya di depan gawang. Kepindahannya buat main di Al Nassr, Arab Saudi, ternyata lebih dari sekedar kontrak main bola. Langkah itu menempatkannya tepat di pusat lanskap olahraga Timur Tengah yang lagi booming. Jadi ya, secara alami ini membuka jalan buat kemitraan bisnis dengan pemilik Almeria yang juga berasal dari Saudi. Nyambung kan? Jadi, apa arti semua ini buat masa depan? Langkah yang diambil Ronaldo ini adalah bagian dari tren yang lebih besar yang lagi kita lihat di dunia olahraga. Dan ini memunculkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Saat para legenda kayak Ronaldo, David Beckham, dan yang lainnya beralih dari lapangan ke ruang rapat, mereka membawa sesuatu yang unik. Keahlian mendalam soal permainan, pengaruh global, dan tentunya modal yang sangat besar. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ini masa depan sepak bola? Di mana para pemain tidak hanya memainkan permainan, tetapi juga ikut membentuk arahnya dari level tertinggi?